Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fazira Aulia Khairani dengan NIM 211111021, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini dibuat untuk bertujuan memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian Al-Quran digital yang diampu oleh Bapak Lukman Fajariah MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat satu tema dari 10 tema yang disediakan oleh dosen, yaitu Al-Quran dan Kesehatan. Kesehatan yang dimaksud pada video ini yaitu tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Di mana yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab suci yang sangat mulia, yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurniannya. Al-Quran diturunkan melalui malaikat terpilih yaitu malaikat Jibril kepada manusia terpilih yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kajian kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya agar Al-Quran dapat menjadi obat atau asyifa pada hati kita. Al-Quran menjadi ketentraman jiwa atau healing agar jiwa kita menjadi lebih tenang. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berbeda yang ada di dalam dada, serta petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada kitab Tafsir Al-Munir, ayat ini dijelaskan bahwa telah turun kepada mereka sebuah kitab yang sempurna yang mengandung semua pelajaran kebaikan untuk memperbaiki akhlak dan amal perbuatan serta untuk mencegah perbuatan buruk dan keji. Al-Quran dapat mengobati hati mereka dari keraguan, memberi petunjuk kepada kebenaran dan keyakinan yang benar, menjadi rahmat khusus bagi mereka orang-orang yang beriman. Pada kitab Tafsir Al-Munir ini dijelaskan pula bahwa Al-Quran adalah pelajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggabungkan antara ajaran dengan ancaman, mendorong melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk, serta dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 138. Kemudian, Al-Quran sebagai penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam dada atau hati kita, berupa syubhat dan keraguan, kemunafikan dan kekufuran, serta akidah dan akhlak yang buruk. Ini dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. Lalu, Al-Quran adalah petunjuk kepada kebenaran dan keyakinan, serta jalan yang lurus untuk mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah, Quran Surat Fussilat ayat 44. Kemudian, di dalam tafsir ini juga menjelaskan Al-Quran sebagai rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman, untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan, kesesatan kepada cahaya keimanan dan menyelamatkan mereka dari api neraka, serta mengangkat derajat mereka kepada surga yang paling tinggi. Tidak hanya Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat beberapa perintah seperti perintah sholat, yang mana sholat juga akan menjadikan jiwa kita tuh tenang dan tentram. Di dalam Al-Quran tuh telah kita ketahui bahwa perintah mendirikan sholat, yang sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu merupakan perintah yang langsung datang dari langit dan wajib untuk dilakukan. Sholat dapat memberikan rasa ketentraman kepada jiwa yang keruh, asalkan kita melakukan dalam keadaan khusyuk dan ikhlas. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 277 yang berarti, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat,
serta mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak ada pula mereka merasa sedih. Rasa tenang itu diperoleh karena di dalam sholat kita dapat berkomunikasi dengan Sang Pencipta secara langsung melalui ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, serta zikir-zikir yang kita lantunkan di dalam sholat. Sebagaimana di dalam firman Allah Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berarti, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Secara medis dijelaskan, mendirikan sholat dengan khusyuk terbukti memberikan rasa tenang dan menjauhkan seseorang dari rasa ragu dan cemas. Menurut Ng Xiaochok yang merupakan seorang peneliti dari bahwa pergerakan manusia menghasilkan corak gelombang otak tertentu. Dengan keadaan kondisi jiwa yang tenang dan tentram, seseorang akan dengan mudah mendapatkan kebahagiaan. Selain dari itu, sholat juga dapat mampu mengusir rasa stres dan rasa depresi. Sebagaimana kisah pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Bilal bin Rabah dengan berkata, "Wahai Bilal, hantarkan kami kepada ketentraman melalui sholat." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda yang artinya, dijadikan kesejukan bagi mataku sebagai biji mata dan dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasai. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang Al-Quran agar menjadi alat sebagai obat untuk ketentraman jiwa kita, kesehatan mental kita, serta healing agar jiwa kita menjadi lebih tenang. Serta sholat yang menjadikan ketentraman jiwa kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, serta zikir-zikir yang kita ucapkan di dalam Al-Quran. Menyinggung masalah sholat tadi di atas, bahwasannya sholat tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan mental saja, namun sholat juga bermanfaat untuk kesehatan jasmani kita atau fisik kita. Yang mana sholat yang kita lakukan selama 5 kali sehari itu diyakini para pakar bahwa telah memberikan investasi kesehatan yang cukup bagi setiap gerakan sholat yang kita lakukan. Seperti halnya ketika kita takbiratul ihram, gerakan tersebut memberikan manfaat pada kesehatan paru-paru kita, rongga dada kita, dan kelenjar getah bening. Karena saat tangan kita terangkat, maka rusuk akan ikut terangkat sehingga menimbulkan pelebaran rongga dada. Pada saat itu, mestinya udara akan masuk dengan lancar, namun bersama dengan itu, orang yang akan memulai sholat ternyata harus mengucapkan Allahu Akbar sehingga memaksa udara harus mengalir keluar. Hal ini menyebabkan sekat rongga dada atau diafragma kita menjadi lebih terlatih. Yang kedua tuh ada gerakan ruku. Itu bermanfaat untuk kesempurnaan posisi atau fungsi tulang belakang kita. Sebagaimana tulang belakang itu kan adalah sebuah penyangga tubuh dan sebagai pusat saraf. Nah, posisi jantung sejajar dengan otak, maka darah dapat mengalir dengan maksimal pada tubuh bagian tengah. Selanjutnya, itu ada posisi sujud. Sujud yang tumakninah. Gerakan sujud ini akan memberi manfaat karena posisi kepala kita lebih rendah dari jantung, menyebabkan darah yang menumpul pada pembuluh darah itu mengalir ke otak. Hal ini secara tidak langsung melatih pembuluh darah ke arah otak agar tidak mudah terserang penyakit stroke. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan manfaat Al-Quran, manfaat sholat untuk kesehatan mental kita, kesehatan jasmani kita. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.